ikut cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nanti. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Miss Hana. Hari ini anak-anak kita akan belajar ya. Ayo kita bersemangat. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa memohon berkat dari Tuhan dalam setiap aktivitas yang akan kita lakukan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih buat pertolongan-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami. Hingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, kami hendak belajar, lindungilah kami semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran pertama. Nah, anak-anak sudah mengetahui bagaimana saja contoh benda di sekitarmu serta perubahan wujud benda di sekitarmu. Pada hari ini kita akan belajar dengan materi KD 3.1, yaitu perubahan wujud benda bertani garam. KD 3.7, menyelesaikan perhitungan waktu. Keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah salah satu contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikanlah kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Nah, anak-anak, di sini sudah dijelaskan bahwa hujan adalah salah satu perubahan wujud yang ada di sekitar kita. Anak-anak pasti tahu kan apa itu hujan? Dan selanjutnya adalah makanan yang kita makan, ya, yang rasanya sangat lezat. Ternyata makanan itu menjadi enak karena adanya perubahan wujud. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkanlah perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari kita baca wacana di bawah ini. Nah, judulnya di sini adalah bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama-tama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambahi air lautnya. Hal ini menggantikan air laut yang menguap.
Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, anak-anak, itu adalah wacana dari teks yang berjudul Bertani Garam. Nah, bagaimana? Anak-anak sudah mengetahui kan isi dari wacana yang sudah kita baca dan kita dengar bersama. Lalu di sini anak-anak sudah membaca wacana tersebut. Marilah kita menjawab soal berikut ini. Nah, perhatikan 5 soal yang Ibu buat ya. Mari kita jawab bersama-sama sambil anak-anak Ibu guru mengambil buku serta memperhatikan soal yang Ibu buat. Soal pertama. Bahan dasar pembuat garam adalah titik-titik A. Pasir, B. Air laut, C. Air biasa. Nah, anak-anak sudah mengetahui jawabannya kan? Jawaban yang benar adalah B. Air laut. Soal kedua. Contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah A. Pulau Kalimantan, B. Pulau Bali, C. Pulau Sulawesi. Nah, anak-anak, apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah C. Pulau Sulawesi. Soal ketiga. Proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah A. Menguap, B. Membeku, C. Mencair. Nah, apa proses yang terjadi? Jawabannya adalah menguap atau A. Soal nomor 4. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. A. Air menguap karena terkena sinar matahari. B. Agar garam yang dihasilkan bersih, air laut harus ditambahkan setiap hari. C. Agar kualitasnya bagus, garam harus dipanen saat musim penghujan. Nah, bila anak-anak sudah menyimak wacana yang sudah kita baca, maka pernyataan yang benar dari soal ini adalah A. Air menguap karena terkena sinar matahari. Soal terakhir atau nomor 5. Waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah titik-titik. A. 210 hari, B. 210 minggu, C. 210 bulan. Jawaban yang benar adalah 210 hari. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah jawaban yang kamu tulis sesuai dengan yang kita jawab? Mudah-mudahan anak-anak sudah mengetahui pembelajaran kita hari ini tentang bertani garam. Mari kita berdiskusi. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. Mari kita diskusikan bersama. Anak-anak, bila menyimak pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka anak-anak, pada soal nomor 1, 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak adalah 120 menit. Nah, Ibu berikan 1 soal lagi ya, supaya anak-anak dapat memahami pembelajaran kita.
Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, di sini waktu petani adalah 90 menit. Yang ditanyakan adalah satuan jam. Anak-anak, 1 jam adalah 60 menit. 90 dikurang 60 sama dengan 30. Maka 90 menit sama dengan 60 menit tambah 30 menit. 60 menit adalah 1 jam. Maka 1 jam tambah 30 menit, jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Nah, anak-anak, mengapa di sini jawabannya juga ada menit? Padahal pertanyaannya jam, Ibu Guru. Nah, di sini karena dia tidak pas, dia 2 jam, 3 jam, atau 4 jam, ya, maka ada lagi satuan waktu yang digunakan, yaitu menit. 1 jam 30 menit. Nah, 30 menit ini kan tidak terhitung 1 jam, masih kurang 30 menit lagi. Maka kita biarkan tetap 30 menit. Nah, anak-anak, di sini Ibu Guru akan berikan tugas supaya anak-anak lebih memahami pendalaman materi kita pada hari ini. Kerjakanlah halaman 68 dari buku LKS 3C, Benda-benda di Sekitarku. Soal kedua, kerjakanlah halaman 69 dari buku LKS 3C. Nah, halaman 68 dan 69 kamu kerjakan langsung di buku LKS-mu. Ingat, tulisanmu harus rapi ya. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami telah selesai belajar. Kiranya berkatilah pembelajaran yang sudah kami pelajari bersama, agar dapat berguna untuk masa depan kami dan menjadi kemuliaan dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak Ibu Guru. Jangan lupa jaga kesehatan serta tetap mengerjakan tugasnya dengan semangat. Terima kasih.